Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat JCC, simpatisan, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, rezeki, makmur, semuanya ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan dengan tema mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya, Bapak Jonathan Prawira. Sedang kau lakukan. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, satu lagu, dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan berdoa. Ini sangat penting supaya kita memohon Tuhan buka pikiran kita, membuka mata rohani kita untuk memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah tempat kami bersandar dan Engkaulah kepercayaan kami. Kami bersyukur bahwa dalam kesempatan ini kami bisa kembali beribadah kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu, menggali firman-Mu secara mendalam, supaya kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, pengertian-pengertian yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga ketika kami menjalankan apa yang ada di dalam firman-Mu tidak keliru. Kami sadar dengan segala keterbatasan kami untuk memahami kebenaran tidaklah mudah. Namun kami percaya ada Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan membukakan, dan juga akan mengajarkan kami untuk mengerti firman-Mu. Karena itulah kami serahkan kepada Roh Kudus yang berkarya, baik hamba-Mu sebagai penyampai firman-Mu, maupun saudara-saudari, jemaat, simpatisan, seluruh umat Kristen yang mendengarkan pengajaran ini. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, dan Roh Kudus juga yang akan menuntun mereka mengerti kebenaran ini. Dan bukan hanya mengerti, namun mentaati, menjalankan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema yang kita kupas pada hari ini adalah mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Tema ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Karena pembahasan mendapat bagian dalam Tuhan Yesus itu memang ada di bagian ini. Dan perlu saudara-saudari ketahui juga bagian dalam ayat ini, Yohanes 13 ayat 1-20, hampir semua sinode gereja sudah tidak menjalankan. Berbicara apa bagian ini? Berbicara tentang pembasuhan kaki. Karena itulah melalui pembahasan saat ini, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kira-kira basuh kaki itu masih perlu dijalankan atau tidak? Kalau perlu, alasannya apa? Tidak, alasannya apa? Namun sebelum kita pembahasan, kita akan baca dulu ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Nah, Bapak Ibu bisa baca dalam hati. Oke? Semua ayatnya sudah saya sajikan di layar. Mendapat bagian dalam Tuhan Yesus, Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ayat pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Bapak Ibu yang saya kasih, kita bahas dulu di dalam ayat 4 ini secara garis besar. Di dalam agama Kristen maupun Katolik, mengakui ada dua sakramen yang sangat penting, dan dua sakramen itu diajarkan di saat-saat Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini. Sakramen pertama adalah sakramen perjamuan kudus. Nah, Yesus ajarkan, Yesus praktekkan, Yesus perintahkan perjamuan kudus ketika dia akan menghadapi salib. Jadi malam terakhir itu Yesus bersama dengan murid-murid, bahkan termasuk Yudas Iskariot yang sebentar lagi akan menjual dia, dia tetap mengajak untuk makan perjamuan itu bersama. Setelah itu Tuhan berkata, peringatilah akan aku, memperingati kematian Tuhan dalam wujud perjamuan kudus. Itu sakramen perjamuan kudus. Lalu yang kedua adalah sakramen baptisan air.
Nah, baptisan air bahkan diperintahkan Tuhan Yesus saat sebelum selama-lamanya terangkat ke sorga. Saudara bangkit dari kematian, lalu dia perintahkan di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hal yang sama juga ditegaskan di Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Itu kalimat diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Jadi sudah ada 2 sakramen. Nah, ada satu lagi sebenarnya tidak kalah penting, yaitu pembasuhan kaki. Tapi tidak dianggap sebagai sakramen oleh mayoritas gereja. Dan itu disampaikan juga oleh Tuhan Yesus di menjelang kematiannya. Maka perhatikan baik-baik. Ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya saat kematian Tuhan sudah dekat. Maka dia lakukan pembasuhan kaki. Dan Anda tahu nggak, pembasuhan kaki akhirnya juga seharusnya menjadi bagian dari sakramen. Maka di gereja saya itu ada sakramen pembasuhan kaki. Selain sakramen perjamuan kudus dan baptisan air. Oke, kita lanjut baca di ayat yang ke-5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Oke, kita kupas lagi ayat 5-8. Begini, jadi waktu itu Yesus kumpulkan 12 muridnya. Termasuk Yudas yang akan menjual dia nih. Lalu Yesus tanggalkan jubahnya, kemudian mengambil baskom, isi air, lalu membasuh kaki muridnya satu demi satu. Setelah basuh dilap kering satu demi satu. Sebelum giliran Petrus perhatikan dengan seksama. Yesus basuh Andreas, basuh Yohanes, basuh Yudas Iskariot. Nah, ketika dapat giliran, Petrus itu berusaha menolak pembasuhan kaki. Kenapa demikian? Sebelum giliran Petrus, dia mulai berpikir dengan logika manusia. Ini kayaknya terbalik nih. Seharusnya aku yang membasuh kaki Tuhanku. Kok ini terbalik? Tuhanku, guruku yang membasuh kaki kami. Nah, setelah dia berpikir, lalu dia ambil satu keputusan. Ya sudah, saya tidak mau dibasuh kaki. Kenapa tidak mau? Karena aku tidak layak dibasuh kakimu. Aku orang hina, aku orang berdosa, aku orang kecil. Masa Tuhanku yang mulia, guruku yang agung membasuh kakiku? Maka disampai pembasuhan kaki di ayat yang ke-6, Petrus mulai berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Maksud Petrus begini loh, Tuhan, apa enggak salah engkau mau basuh kakiku? Enggak benar, aku enggak layak. Tapi ayat 7 Yesus berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Nanti engkau akan mengerti. Artinya aku membasuh kaki kalian, pasti aku punya tujuan. Aku punya kehendak, punya rencana. Lalu Petrus akhirnya mulai berpikir, kalau mereka sudah dibasuh kaki, tinggal aku sendiri, kan nggak enak juga. 11 murid sudah dibasuh, tinggal aku yang tidak dibasuh. Selain itu, Petrus juga merasa basuh kaki itu dilakukan mendadak. Kalau Tuhan Yesus itu memberitahukan, minggu depan ada basuh kaki loh. Saya yakin Petrus akan mengajukan, Tuhan, sorry aku nggak ikut basuh kaki. Kenapa Petrus? Karena aku nggak layak. Ya udahlah, yang lain silakan basuh, tapi aku tidak mau. Tapi karena ini mendadak, dia tidak bisa elak. Maka akhirnya waktu Yesus memegang kakinya akan dibasuh, Petrus berkata, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Artinya adalah, ya sudah, kali ini aku dibasuh. Tapi lain kali kalau ada basuh kaki lagi, aku tidak mau ikut karena aku tidak layak.
Lalu apa kata Tuhan? Nah, disinilah tujuan basuh kaki itu yang paling penting. Perhatikan baik-baik. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tujuan basuh kaki itu intinya ada di sini. Oke, ada di sini. Nah, nanti saya akan kupas lebih tajam di bagian bawah. Kita lanjutkan baca ayat yang ke-9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini penting nih, ayat yang ke-13. Aku tuh guru kalian loh. Aku tuh Tuhan kalian loh. Nah, aku membasuh kaki kalian. Pasti aku punya tujuan. Nah, tujuan inilah yang akhirnya tidak bisa diselami oleh banyak sinode gereja. Maka mereka tidak lakukan basuh kaki mencontoh Tuhan Yesus. Lalu ayat 14. Nah, perhatikan ayat 14 dan ayat 15. Oke. Ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Pertanyaan saya kepada seluruh penonton khotbah pengajaran saya hari ini, ayat 14, itu perintah atau enggak? Coba perhatikan baik-baik. Saya pikir tidak usah mesti profesor bahasa, baru Anda bisa menangkap ayat 14. Kita lulusan SD, SMP, SMA sudah mengerti. Karena Yesus berkata, jikalau aku membasuh kalian, nah kalian pun wajib saling membasuh. Berarti pembasuhan kaki itu adalah perintah Tuhan. Kata wajib berarti harus dijalankan. Lalu banyak hamba Tuhan yang mengatakan, oh ini kalau basuh kaki kan pengajaran Pak Nathan. Seberapa kali saya dialog dengan hamba Tuhan, mereka berkata pengajaran. Basuh kaki memberikan pengajaran, saling mengasihi. Ada 5 pengajaran. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling rendah hati, dan saling menjaga kesucian. 5 pengajaran dari basuh kaki. Sehingga pendeta-pendeta berkata, ketika kami bisa saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling menjaga kesucian dan saling rendah hati, kami sudah lakukan basuh kaki. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tujuan basuh kaki adalah mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Nah, yang dapat bagian dalam Tuhan Yesus itu Anda harus jelas. Yang membasuh atau yang dibasuh. Itu harus jelas. Okay. Nah, ternyata yang mendapat bagian dalam Tuhan Yesus itu adalah yang kakinya dibasuh, bukan yang membasuh. Kalau yang membasuh yang mendapat bagian dalam Tuhan, artinya hanya orang yang bisa mengasihi, melayani, rendah hati yang mendapat bagian dalam Tuhan. Saya setuju, tidak usah basuh kaki pakai baskom, pakai air, pakai handuk, saya setuju. Tapi masalahnya adalah ternyata yang dapat bagian dalam Tuhan itu adalah yang kakinya dibasuh. Maka Yesus berkata kepada Petrus yang kakinya dibasuh, Petrus, kalau aku tidak basuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, orang yang kakinya dibasuh, apakah bisa mengasihi, melayani, mengampuni, rendah hati, menjaga kesucian? Belum tentu. Tapi karena kakinya dibasuh, dia mendapat bagian dalam Tuhan. Bisa nangkap Bapak Ibu? Karena itu, basuh kaki terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pengajaran dan bagian sakramen. Nah, bagian pengajaran itu kata saling, itu artinya sederajat. Suami istri boleh saling membasuh, antara jemaat boleh saling membasuh, pendeta basuh kaki ke jemaat, jemaat boleh basuh kaki. Itu dalam konteks pengajaran. Nah, pengajaran mau dilakukan oke, tidak dilakukan oke. Karena yang penting tujuannya tercapai. Kalau jemaat bisa saling mengasihi, melayani, mengampuni, rendah hati, dan saling menjaga kesucian, tujuan pengajaran basuh kaki sudah tercapai. Kata saling. Tapi ada satu bagian sakramen. Nah, di bagian sakramen itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Harus utusan Tuhan kepada hamba umat Tuhan. Maka Yesus katakan di ayat 15. Sebab
Aku telah memberikan suatu teladan. Aku telah memberikan contoh kepada kamu. Kamu ini murid-murid. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan, sama seperti yang kuperbuat. Artinya pembasuhan kaki harus dijalankan. Yesus perintahkan murid-muridnya basuh kaki tetap harus dilakukan sama seperti Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya jemaat yang kakinya dibasuh mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Maka jemaat gereja awal ada basuh kaki. Yang dicatatkan di 1 Timotius 5 ayat yang ke-10. Ada. Gereja awal itu ada basuh kaki. Jadi kalau Anda mengatakan ini hanya simbol, berarti 1 Timotius pasal 5 ayat 10 itu jadi masalah. Oke. Kita lanjutkan di ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, pembasuhan kaki dalam konteks sakramen itu dibedakan status. Utusan dengan yang mengutus. Nah, hamba Tuhan itu utusan Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus Yesus. Yesus membasuh kaki murid-murid. Dalam konteks pengajaran, dalam konteks sakramen, murid-murid tidak boleh membasuh kaki Yesus. Nggak boleh. Sama juga dalam sakramen, pendeta membaptis jemaat. Jemaat nggak boleh baptis pendeta. Dan jemaat pun nggak boleh sembarang membaptis. Karena baptisan itu adalah tugas daripada utusan Tuhan. Sama seperti perjanjian lama. Yang boleh mengadakan korban sembelihan, imam-imam. Selain imam nggak boleh. Ya, imam-imam orang Lewi. Itu tugas. Jadi dari 12 suku Lewi lah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan ibadah. Suku lain itu nggak boleh. Artinya bagian sakramen tidak boleh dilakukan sembarang. Harus dilakukan oleh utusan Tuhan. Maka di ayat 16 berbicara tentang utusan dalam connect di dalam ayat yang ke-15. Ketika hamba Tuhan membasuh kaki jemaat, maka mereka mendapat pembasuhan kaki melalui oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus yang berkata, kalau aku tidak basuh kaki kalian, kalian tidak dapat bagian dalam aku. Nah, sekarang Yesus tidak ada di dunia. Nah, peran tugas Yesus dijalankan oleh hamba-hamba Tuhan. Makanya waktu basuh kaki, seorang hamba Tuhan harus mengucapkan, dalam nama Tuhan Yesus aku membasuh kakimu. Artinya hamba Tuhan mewakili Tuhan Yesus membasuh kaki jemaat untuk apa? Supaya mereka mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia mengutus dia yang mengutus aku. Di dalam ayat 16 sudah ditegaskan utusan. Lalu kembali diucapkan sekali lagi di ayat 20, utusan. Barang siapa menerima aku, dia menerima yang mengutus aku. Lalu Yesus katakan juga, barang siapa menerima orang yang aku utus. Artinya hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan, maka kita menerima Tuhan Yesus. Menolak hamba Tuhan berarti menolak perintah Tuhan Yesus. Maka ketika hamba Tuhan membasuh kaki jemaat, berarti hamba Tuhan mewakili Tuhan yang mengutusnya. Bapak Ibu bisa tangkap sampai sini? Karena itu pertanyaan saya adalah, apakah utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih menjalankan perintah dari pengutus apa enggak? Kalau Anda benar-benar diutus oleh Tuhan Yesus, Anda pasti lakukan basuh kaki. Karena memang Yesus sebagai pengutus yang memberitakan. Nah, ketika seorang utusan sudah mulai berontak, sudah mulai tidak taat, apakah masih bisa dikatakan utusan? Sudah nggak bisa dikatakan utusan. Maka hari ini banyak orang yang mempunyai status hamba Tuhan, tapi tidak mencerminkan atau memiliki otoritas hamba Tuhan. Karena mereka sudah tidak tunduk pada perintah-perintah Tuhan. Oke. 20 ayat kita sudah baca tentang pembasuhan kaki. Nah, saya akan uraikan bagian ini. Kita lihat semua orang percaya Tuhan pasti percaya akan dua hal. Apa yang mereka percayai? Percaya adanya sorga dan percaya adanya neraka. Semua
manusia yang percaya Tuhan, kecuali yang ateis. Oke. Nah, semua agama, apapun agamamu, pasti percaya sorga dan percaya adanya neraka. Sorga adalah tempat tujuan yang mereka tuju, neraka adalah tempat yang harus dihindari. Karena percaya adanya sorga, maka semua agama mengajarkan cara masuk sorga. Nah, ini yang disebut dengan konsep keselamatan. Apa yang harus dilakukan agar bisa masuk sorga? Apa yang harus dilakukan agar diselamatkan masuk sorga? Kemudian neraka. Neraka itu adalah satu tempat yang sangat mengerikan, tempat siksaan, api yang kekal, belerang yang menyala-nyala. Makanya semua agama pasti memperingatkan umatnya jangan sampai masuk ke neraka. Berarti engkau harus hidup kudus, melawan dosa, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan lain sebagainya. Orang ateis tidak percaya adanya surga, juga tidak percaya adanya neraka. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Kalau mereka percaya Tuhan, pasti mereka juga percaya adanya surga, adanya neraka. Karena itulah konsep tentang Allah, tentang ateis itu sudah ada di Alkitab jauh sebelum orang-orang secara resmi mengakui dirinya ateis. Kita lihat perkataan Raja Daud. Mazmur 10 ayat yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Nah, saya pilih gambar yang mirip sama seperti ini. Sambil colok hidung memandang ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi orang ateis itu di dalam pikirannya tidak ada Allah. Di dalam pikirannya Allah tidak akan menuntut. Sehingga rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada neraka tidak ada dalam diri mereka. Karena apa? Mereka tidak percaya neraka. Jadi nggak takut. Sedangkan kita yang percaya adanya Allah, percaya adanya neraka, takut karena kita tidak mau disiksa setelah mati. Oke. Kita lihat lagi sorga. Karena percaya adanya sorga, maka semua agama pasti mengajarkan bagaimana cara masuk sorga. Nah, inilah yang saya sebut dengan istilah konsep keselamatan. Konsep ini mengajarkan bagaimana syarat-syarat apa yang harus engkau lakukan untuk memperoleh keselamatan. Karena itu keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Bapak Ibu, banyak orang mengatakan keselamatan adalah anugerah Tuhan. Saya setuju. Tapi masalahnya adalah ketika berbicara anugerah Tuhan, pertanyaan yang kita pertajam adalah apakah keselamatan itu anugerah tanpa syarat atau anugerah yang bersyarat? Ini kan harus ditambahin lagi. Oke. Tanpa syarat atau bersyarat. Bapak Ibu, maksudnya itu apa? Keselamatan tanpa syarat artinya keselamatan sama sekali tidak ada syaratnya. Sama sekali tidak melibatkan peran manusia di tengah-tengahnya. Sedangkan keselamatan yang bersyarat artinya untuk masuk surga, untuk diselamatkan masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka untuk bisa memenuhi syarat masih dibutuhkan peran manusia di dalamnya. Lalu mana yang benar? Bersyarat atau tidak bersyarat? Saya setuju saya yakin Anda pasti setuju dengan saya. Keselamatan itu adalah anugerah yang bersyarat. Padahal sudah dikatakan anugerah loh. Tapi tetap bersyarat. Bukan berarti anugerah itu tanpa syarat. Nah, kalau anugerah tanpa syarat sudah nggak ada nilainya. Sudah tidak ada upaya manusia. Makanya manusia bisa seenaknya. Contoh. Ya, contoh. Anda dapat undian dari sebuah bank. Anda menang sebuah mobil. BMW kah? Alphard kah? Anda senang nggak ketika dapat undian sebuah mobil? Saya yakin Anda pasti senang. Kalau tidak senang, kirim saja untuk saya. Biar bisa dipakai pelayanan. Betul? Anda pasti senang. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, Anda dapat undian mobil itu,
Apakah usaha Anda, jerih payah Anda, perjuangan Anda? Kan enggak. Memang Anda memang menabung, tapi yang menabung kan bukan hanya Anda, tapi dari 100 orang yang katakanlah dari 1.000 orang yang menabung, hanya ada satu yang dapat mobil, yaitu Anda. Dengan kata lain, Anda menabung, yang lain menabung. Ya Anda dapat mobil, yang lain tidak dapat mobil. Bahkan Anda mungkin hanya menabung 100 juta, yang lain menabung 1 miliar, 10 miliar. Tetap nggak dapat mobil. Berarti ini adalah anugerah. Bisa tangkap sampai sini? Lalu anugerah itu bersyarat nggak? Mobil itu bisa Anda bawa pulang nggak? Bisa Pak. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Betul? Syaratnya bayar pajak. Betul nggak? Kalau nggak salah pajaknya 25% loh. Makanya waktu saya pelayanan di satu gereja, ada jemaat kami dapat mobil BMW dari Bank BCA. Padahal tabungan dia itu nggak banyak, hanya puluhan juta. Setelah dapat mobil, dia mulai bingung. Lah, mobil itu baru bisa dibawa pulang setelah bayar pajak. Sedangkan dia nggak punya duit untuk bayar pajak. Gimana ini? Pajaknya 25%. Akhirnya datanglah ke gereja. Ke pengurus. Pak, boleh nggak saya pinjam uang untuk bayar pajak mobil? Kalau untuk beli mobil, pasti pengurus tidak setuju. Tapi setelah dijelaskan, lalu diperlihatkan bukti surat dari BCA. Kemudian gereja juga cek di bank BCA. Betul, ibu ini menang sebuah mobil BMW. Akhirnya gereja, oke, keluarkan untuk menalangi. Karena dia ngomong, setelah mobil itu keluar, saya jual, saya kembalikan. Bahkan saya ingin berkati gereja. Ya sudah. Nah memang akhirnya mobil dibawa pulang. Setelah itu dijual di showroom mobil. Akhirnya dia dapat uangnya, dia kembalikan ke gereja pinjaman. Setelah itu dia berkati gereja pelayanan. Sisanya itu dia pakai. Bersyarat. Padahal dapat undian mobil itu anugerah. Tapi untuk anugerah itu dibutuhkan syarat. Itulah ilustrasi tentang keselamatan. Saya katakan bersyarat begini loh. Jika keselamatan itu tanpa syarat, seharusnya dua-dua penjahat yang disalibkan di sebelah kiri kanan Yesus, dua-duanya selamat. Tapi kenapa Tuhan Yesus hanya selamatkan satu, yang satunya tidak selamat? Karena yang satunya memenuhi syarat, sedangkan yang satunya tidak memenuhi syarat. Syarat yang dituntut Tuhan itu apa? Percaya dan bertobat. Itu saja. Ya, percaya dan bertobat. Karena saat itu kan mereka disalibkan. Percaya. Penjahat itu berkata, Tuhan ingatlah akan aku setelah engkau menjadi raja. Dia tahu bahwa Yesus akan mati, dia juga akan mati. Raja yang dimaksudkan itu dia mulai percaya bahwa Yesus akan menjadi raja segala raja. Setelah itu dia sempat menegur penjahat yang satu lagi yang sempat mengejek Yesus. Kita memang selayaknya dihukum karena perbuatan-perbuatan kita. Artinya dia tidak salahkan masyarakat, dia tidak salahkan pejabat pemerintah, dia tidak salahkan hakim yang membuat dia disalibkan pada saat ini. Dia sadar dia bersalah. Itulah pertobatan. Jadi percaya dan bertobat. Makanya Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus menjamin keselamatannya. Sedangkan yang satu dia dijamin. Kenapa? Karena nggak mau percaya, nggak mau bertobat. Sudah mau mati kesakitan saja. Tidak mau percaya, tidak mau bertobat. Memang ada manusia yang seperti itu ya. Itulah. Sama juga basuh kaki. Ada orang yang kekeh nggak mau basuh kaki. Kenapa? Ya sudah. Kita lihat. Bila dicermati ayat ini, sebenarnya keselamatan itu bersyarat. Lihat kembali baik-baik Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan usaha usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 3 kali ditekankan bahwa peran manusia seakan-akan tidak penting. Perhatikan, itu bukan usahamu. Bukan jeripayamu. Itu pemberian Allah, artinya gratis. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Lalu jangan ada yang sombong. Kalau engkau selamat itu karena anugerah. Bukan karena kehebatanmu. Tapi apakah ini ayat menunjukkan bahwa tidak ada syaratnya tanpa peran manusia? Enggak. Oke? Masih ada kata iman. Perhatikan, oleh iman. Nah iman itu syarat. Lalu saya pernah dialog dengan seorang pendeta, dia berkata, engkau bisa beriman itu juga kasih karunia. Nah kalau begitu Anda menganut teori takdir. Predestinasi.
Artinya Anda ditakdirkan. Berarti penjahat yang satu ini nggak mau percaya Tuhan karena Tuhan sudah takdirkan nggak mau percaya. Kalau begitu, berarti kejam dong Tuhan. Oke? Berarti Tuhan pilih kasih loh dalam menyelamatkan. Kan enggak. Yesus disalibkan untuk menyelamatkan penjahat kiri dan penjahat kanan. Nah, penjahat yang satunya memanfaatkan kesempatan percaya Tuhan karena dia pernah, sedangkan yang satu nggak mau. Anda tidak bisa berkata, oh yang satu dapat kasih karunia, yang satu tidak dapat kasih karunia. Itu teori atau doktrin yang membuat Allah itu jadi pilih kasih. Allah itu tidak adil. Kenapa yang satu dipilih, dikasih kasih karunia sehingga beriman, yang satunya tidak? Jadi menurut saya nggak begitu. Di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Allah tidak lalai menepati janjinya. Yang dikehendaki supaya semua orang bertobat. Tidak ada satupun yang Tuhan kehendaki selamat. Tidak ada satupun yang Tuhan kehendaki tidak ada satupun yang Tuhan kehendaki manusia masuk neraka. Maunya Tuhan semuanya bertobat, semuanya percaya Tuhan. Itulah anugerah. Nah, tinggal bagaimana memberikan tanggapan reaksi atas anugerah itu. Jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau kasih karunia yang bersyarat. Syarat di sini adalah menekankan arti penting dari iman. Dan iman itu bersifat subjektif. Karena sangat ditentukan oleh setiap pribadi yang ada. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang imannya besar dan ada yang imannya kecil. Jadi sangat subjektif. Karena itu sesuatu yang subjektif tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam keselamatan. Lihat Yohanes pasal 3:16. Di sini ini adalah ayat utama dalam anugerah keselamatan. Ayat penting. Yohanes 3:16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jelas nggak? Di sini anugerah. Begitu besarnya kasih karunia Allah akan dunia ini. Itu anugerah. Tapi anugerah ini bersyarat. Ada peran Allah dan peran manusia. Peran Allah ada di mana? Lihat kalimat pertama. Inilah peran Allah. Allah mengutus anak tunggalnya. Mengutus Yesus Kristus di dunia. Lahir, disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tugas Allah selesai. Makanya di atas kayu salib, Yesus sebelum meninggal dia berkata, sudah selesai. Maksudnya itu apa? Tugas dia untuk menjalankan, mempersiapkan anugerah keselamatan sudah selesai. Tinggal manusia mau terima atau enggak. Makanya di sini peran manusia dibutuhkan. Lihat kalimat selanjutnya. Ini peran manusia. Artinya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk semua orang. Nah, Anda untuk dapatkan keselamatan, Anda harus terima anugerah, percaya kepada Yesus. Maka seperti penjahat ini, satunya mau percaya, satunya tidak mau percaya. Nah, yang mau percaya dapat anugerah, maka Yesus dia berikan jaminan, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Karena itu keselamatan adalah, konsep keselamatan adalah begini. Kita akan bangun satu konsep yang jelas, oke? Anugerah dan iman. Anugerah itu begini loh. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Oke? Masalahnya adalah manusia mau tanggapi enggak? Karena itu ketika manusia tidak mau menanggapi, Yesus mau mati 100 kali, 1000 kali, tidak ada gunanya bagi orang yang mau tidak percaya. Karena itu tidak ada gunanya kematian Yesus di atas kayu salib kalau tidak ada yang menanggapinya. Berarti kematian Yesus di atas kayu salib menjadi sia-sia, menjadi tidak berharga bagi orang yang tidak mau percaya. Lalu mungkin ada seseorang penasaran, Yesus mati disalib untuk apa ya? Dia pelajari Alkitab. Yesus kan nggak berdosa, nggak ditemukan kesalahan. Lalu disalibkan untuk apa? Dia baca-baca lagi ketemu. Oh, oleh bilur-bilurnya engkau diselamatkan, bahwa kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Lalu dia berpikir, oh gitu, oke, saya mau terima anugerah itu supaya dosaku diampuni. Nah, ketika dia ambil keputusan terima, maka dia mulai timbul iman kepada Yesus. Oke, iman kepada Yesus. Dan ketika dia beriman kepada Yesus, maka saat itulah masuk ke tahap yang kedua. Iman. Iman itu apa? Sama seperti penyair satu ini. Dia mau terima Yesus. Ingatlah akan aku. Maka dia sudah beralih dari anugerah kepada iman.
Iman itu apa? Iman adalah tanggapan manusia atas anugerah keselamatan yang disediakan Allah. Itulah iman. Jadi anugerah itu bersifat universal, anugerah itu nggak membedakan siapapun. Nah, iman itu sudah bersifat kolektif. Hanya orang tertentu yang mau terima anugerah lalu percaya kepada Yesus baru bisa beralih kepada iman. Percaya Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Nah, anugerah iman. Tapi masalahnya adalah apakah dengan iman saja kita pasti selamat? Anugerah sudah kita lewati. Percaya Yesus, kita sudah terima Yesus. Percaya pada Yesus. Dan apakah percaya Yesus saja bisa selamat? Kita lihat jawaban dari Yakobus. Yakobus ini oleh para teolog dipercaya sebagai adiknya Yesus sendiri. Yakobus 2:14. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ternyata iman itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Oke? Karena iman itu masih teori. Dibutuhkan praktek dari iman. Bisa nangkap Bapak Ibu? Dibutuhkan praktek dari iman. Praktek dari iman itu apa? Ketaatan. Nah, di sini kan dibutuhkan ketaatan. Inilah yang disebut konsep keselamatan. Anugerah, iman, ketaatan. Jika engkau punya iman segede apapun tapi tidak ada tindakan dari iman, itu iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Maka Tuhan menghendaki iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman seperti apa? Iman yang taat melakukan perintah Tuhan. Itu iman yang hidup. Ketaatan merupakan unsur terpenting untuk mendapatkan anugerah keselamatan seperti yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat betapa pentingnya ketaatan itu. Bukan hanya masalah iman. Kita lihat ketaatan. Matius 19 ayat 16-17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Seorang anak muda, banyak duitnya. Dia banyak sedekah. Tapi dia mulai bingung. Perbuatan baik, sedekah, amal-amal, seberapa banyak baru bisa selamat? Dia dalam kebingungan datanglah kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Artinya dia ingin masuk surga. Lalu Yesus tegaskan untuk masuk ke surga, turuti segala perintah Allah. Artinya ketaatan. Jadi ketaatan itu sangat menentukan keselamatan. Pertanyaannya adalah, apakah hamba-hamba Tuhan punya hati yang taat? Kalau engkau punya hati yang taat, engkau akan lakukan basuh kaki. Apa jemaat punya hati yang taat? Kalau engkau punya hati yang taat, engkau akan mencari pendeta yang akan membasuh kaki Anda. Walaupun pendeta Anda tidak mau basuh kaki Anda. Karena itulah saya tawarkan siapapun jemaat yang ingin basuh kaki setelah mendengarkan pengajaran, saya siap basuh kaki Anda. Karena memang itu perintah Tuhan. Oke, kita lihat lagi masalah ketaatan ini. Salah satu bentuk ketaatan yang telah diabaikan oleh mayoritas gereja atau hamba Tuhan adalah sakramen pembasuhan kaki. Kita lihat kembali perintah Tuhan Yesus. Yohanes 13:14. "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ayat 15. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sama seperti yang diperbuat Tuhan. Artinya membasuh kaki sama persis seperti yang Tuhan contohkan. Karena itu basuh kaki adalah perintah Tuhan. Maka maksud ayat ini adalah basuh kaki harus dilakukan atau diteruskan sama seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Maksud dari ayat 15 itu. Karena itu gereja awal masih melakukan pembasuhan kaki. Kita lihat dulu buktinya bahwa gereja awal masih melakukan pembasuhan kaki. 1 Timotius 5 ayat 10. "Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan." Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik.
Bapak Ibu yang saya kasih. Ini berbicara 1 Timotius 5 ayat 10 berbicara tentang janda-janda. Nah, janda-janda yang rohani, yang memang sudah janda, umurnya sudah agak berumur, rohaninya baik. Nah, mereka boleh dimanfaatkan atau dipakai, diberi tugas membasuh kaki jemaat-jemaat atau saudara seiman. Oke, membasuh kaki saudara seiman. Terutama yang wanita. Karena dalam pembasuhan kaki, secara etika, laki-laki membasuh laki-laki, perempuan membasuh bagi perempuan. Karena itulah dalam pembasuhan kaki, yang laki-laki selalu saya basuh. Sedangkan yang perempuan, saya memakai ada jemaat kami yang berumur dan rohani itu yang kami pakai untuk lakukan pembasuhan kaki. Karena kami membasuh kaki mewakili Tuhan. Tapi yang paling penting, yang melakukan basuh kaki harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, saya tidak tahu kapan basuh kaki gereja awal ini hilang. Sehingga tidak dijalankan gereja-gereja sekarang. Siapa yang menghilangkan? Kapan terjadinya? Tapi yang namanya sebuah kebenaran hilangnya pelan-pelan. Tahu-tahu sudah hilang. Karena itulah kita kembali lagi ke dalam Alkitab. Bagi orang yang tidak percaya, pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Jadi orang yang mau tidak percaya, Anda beritakan tentang Yesus. Nggak ada gunanya. Yesus katakan jangan lempar mutiaramu kepada babi. Babi itu adalah sesuatu nilai yang kotor yang tidak mau terima. Karena itu Anda buang sesuatu yang berharga. Carilah orang yang mau diterima. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat 18-19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekarang ada tertulis, aku akan membinasakan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Perhatikan perkataan dari Rasul Paulus, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi yang mau binasa. Lalu saya perbandingkan tentang pembasuhan kaki. Dalam pembasuhan kaki, ajaran tentang basuh kaki adalah sebuah kebodohan bagi pendeta yang sudah pintar-pintar. Okay. Saya katakan basuh kaki adalah sebuah ajaran kebodohan bagi pendeta-pendeta yang sudah pintar. Makanya karena saking pintarnya mereka tidak melakukan basuh kaki yang dianggap suatu tindakan yang bodoh. Jadi banyak pendeta pintar tafsir Alkitab. Tafsir sini, tafsir sana. Sehingga dalam tafsiran mereka ambil keputusan basuh kaki tidak perlu dijalankan. Itu kan pintar Bapak Ibu. Oke lah, silakan. Biarlah pendeta Nathan yang kecil, yang bodoh, tetap melakukan apa yang dianggap bodoh oleh para pendeta pintar. Karena saya punya prinsip. Prinsip saya adalah pintar di mata Tuhan, bodoh di mata manusia. Itu prinsip saya. Daripada pintar di mata manusia, bodoh di mata Tuhan. Jadi Anda mau diperkenan manusia atau diperkenan Tuhan. Kalau Anda mau diperkenan Tuhan, jadilah orang bodoh di mata Tuhan. Tunduk, taat, lakukan perintah Tuhan. Karena masalahnya begini loh. Karena ada perintah, saya jalankan, saya nggak salah. Kalau tidak ada perintah saya jalankan, nah saya salah. Nah yang saya khawatirkan adalah memang basuh kaki itu ada perintah, Anda tidak jalankan. Nah Anda bersalah kepada Tuhan karena ada perintah. Jadi saya jalankan, saya tidak salah. Anda tidak jalankan, justru Anda salah. Karena itulah saya katakan lebih baik bodoh di mata manusia. Jangan karena merasa kita pintar nih. Pintar tafsir sini, tafsir sana, pintar jelaskan ini, pintar jelaskan itu. Ternyata penjelasan kita keliru. Kita bodoh-bodoh sedikit lah nggak apa-apa. Yang penting kita taat pada firman Tuhan. Karena hanya yang bodoh yang mau melakukan perintah Tuhan. Mengapa saya katakan para pendeta yang tidak melakukan basuh kaki di mata Tuhan itu bodoh? Maaf kata Bapak Ibu Pendeta, kalau ada Bapak Ibu Pendeta yang mendengarkan ini. Kalau Anda tersinggung berarti itu orangnya Anda. Tapi kalau Anda tidak tersinggung, bersyukurlah tapi jalankanlah. Saya katakan kalau yang tidak lakukan basuh kaki itu bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Masalahnya adalah tidak percaya janji Tuhan. Bahwa melalui pembasuhan kaki akan mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Lihat kembali ayat ini. Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini kan jelas. Bapak Ibu mau percaya atau tidak masalahnya di sini.
Tujuan basuh kaki adalah mendapat bagian dalam Tuhan. Maka dengan segala kebodohannya, saya terima ini dengan iman, lalu saya praktekkan. Maka dari gereja saya rintis dari nol tanpa satu pun jemaat, hingga sekarang punya jemaat ratusan, saya membasuh kaki jemaat dari awal perintisan. Mungkin Anda berpikir, wah repot ya Pak. Enggak, basuh kaki itu 1 kali seumur hidup. Sama seperti baptisan, 1 kali seumur hidup. Kalau baptisan sudah benar ya, 1 kali. Sama juga basuh kaki, 1 kali. Bukan berarti berulang kali. Makanya pemahaman tentang basuh kaki harus jelas. Waktu Yesus mau basuh kaki, Petrus berkata, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Jadi kesan Petrus basuh kaki harus diulang. Oke. Tapi faktanya Yesus basuh kaki murid hanya 1 kali. Karena basuh kaki kalau sakramen itu hanya 1 kali untuk mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Jadi bukan diulang terus. Mendapat bagian dalam Tuhan itu seperti apa? Mendapat bagian dalam Tuhan Yesus seperti apa? Kita lihat sebuah ilustrasi. Ada 6 anak merah. Anak merah. Nah, dia ditugaskan oleh seseorang bos. Dek, tolong pindahkan Tetris ini atau gambar apa ini? Gambar apa ini? Pindahkan barang ini. Ya udah, mereka pindahkan. Tapi sebenarnya anak itu bukan hanya 6, ada 7. Satunya itu malas dan hanya tinggal teriak-teriak, kerja yang benar, tapi dia nggak kerja. Hanya ngomong doang, nggak mau kerja. Nah, setelah selesai memindahkan barang itu, lalu bos membelikan sebuah pizza yang cukup besar. Lalu disuruh ke anak-anak, bagi itu pizza untuk kalian makan. Nah, akhirnya 1 anak mendapat sepotong pizza. Berarti ada 6 potong pizza. Sedangkan yang tidak kerja, yang kerjanya teriak-teriak, tidak mendapat bagian. Kalau dia karena tidak kerja, inilah yang mendapat bagian. Jadi 6 anak itu mendapat bagian dalam pizza itu. Berarti masing-masing dapat sepotong, berarti ada 6 potong di sini. Lalu kata, ini kue pizza ini kita ganti, menjadi Tuhan Yesus. Ganti Tuhan Yesus. Kemudian, jika pizza itu kita ibaratkan Tuhan Yesus, maka melalui pembasuhan kaki kita akan mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Sama seperti 6 anak mendapat bagian dalam pizza. Nah, yang tidak dapat bagian, yang tidak kerja, yang teriak-teriak. Sedangkan dalam ilustrasi ini adalah berarti orang yang tidak dibasuh kakinya tidak mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Kalau begitu menurut Anda, basuh kaki itu penting atau enggak? Mendapat bagian dalam Tuhan. Karena itu lakukan. Karena itu jika Anda sebagai pendeta tidak membasuh kaki jemaatmu, jemaat itu yang kasihan. Anda tidak memberikan bagian yang Tuhan Yesus tawarkan kepada jemaat Anda. Karena itu Anda jemaat-jemaat umat Kristen, kalau Anda sudah mengerti ini, minta basuh kaki kepada pendeta Anda. Nah, kalau pendeta Anda tidak mau lakukan basuh kaki, cari pendeta yang mau membasuh kaki Anda. Saya siap membasuh kaki Anda. Karena memang itu perintah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, penting sekali mendapat bagian dalam Tuhan. Lalu bagian dalam Tuhan itu apa? Nah, ini yang penting nih. Bagian dalam Tuhan Yesus itu apa? Saya sangat yakin bagian yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah bagian sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Kenapa saya katakan penting dan berharga? Jika mendapat bagian dalam Tuhan itu tidak penting dan tidak berharga, Rasul Petrus tidak akan ketakutan dan meminta agar Tuhan Yesus bukan hanya membasuh kakinya, juga basuh kepala dan basuh tangannya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu. Yohanes 3 ayat 6, 13 ayat 6, saya uraikan sedikit di sini. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Waktu giliran Petrus, awalnya Petrus mau menolak basuh kaki. Karena dia merasa terbalik. Seharusnya Tuhan, saya yang membasuh kaki Tuhanku, yang membasuh kaki guruku. Aku yang melayani Tuhan dan guruku. Ini terbalik. Tuhanku yang mulia, guruku yang agung membasuh kakiku, tidak layak.
Maka dia ingin menolak basuh kaki. Maka ketika giliran Petrus berkata, Tuhan, apa nggak salah engkau mau basuh kakiku? Aku orang kecil, aku orang berdosa, tidaklah ya. Kalau boleh aku tidak mau dibasuh kaki. Dan di ayat 7 Tuhan Yesus katakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu, nanti engkau tahu. Artinya, Petrus, aku memang melakukan basuh kaki secara mendadak sehingga tidak menjelaskan kepada kalian ngapain aku lakukan pembasuhan kaki. Aku tidak jelaskan. Tapi nanti kalian akan mengerti. Setelah aku tidak di dunia lagi, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang akan mengajarkan kalian mengerti. Tapi Petrus masih ngeyel, ngotot gitu loh. Akhirnya dia berkata, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah, Yesus katakanlah di ayat yang ke-8, kalau aku tidak membasuh kaki kamu Petrus tidak akan dapat bagian dalam aku. Wah, betapa pentingnya. Kalau Tuhan tidak membasuh kaki jemaat tidak mendapat bagian dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak ada di dunia. Siapa yang harus menggantikan Tuhan? Yesus katakan tentang utusan. Maka ketika membahas tentang basuh kaki di perikop Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, 2 kali ditekankan utusan dan hamba Tuhan. Yohanes 13 ayat 16 dan juga Yohanes pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa yang menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Siapa yang menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Dan siapa yang menerima orang yang kutus, dia menerima aku. Karena itulah ketika seorang hamba Tuhan membasuh kaki jemaat, dia mewakili Tuhan sebagai utusan Tuhan, maka jemaat itu mendapat bagian dalam Tuhan. Nah, ketika Petrus mendengar betapa pentingnya basuh kaki, lalu dia berkata, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Tangan dan kepala itu nggak masuk hitungan untuk Yesus basuh. Awalnya Petrus nggak mau dibasuh kaki, tapi setelah dia mengerti, dia minta bukan hanya kaki tapi tangan dan kepala. Karena Petrus melihat betapa pentingnya basuh kaki. Dia tidak ingin hanya satu bagian, dia ingin 2 bagian, ingin 3 bagian. Karena itu, kalau yang tidak percaya basuh kaki mendapat bagian dalam Tuhan, itu menurut saya sebuah kebodohan. Lalu bagian apa yang ditentukan oleh Tuhan Yesus? Kita coba lihat di Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Perhatikan bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bagian dalam Kristus harus diimani, harus dipercayai. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus tapi tidak percaya pada perkataan Yesus bahwa melalui basuh kaki engkau akan dapat bagian dalam aku, itu iman yang aneh, separuh-paruh. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu dapat bagian dalam Kristus itu apa? Di dalam Ibrani pasal 3 tadi di ayat pertama dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat panggilan dalam sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ternyata yang mendapat bagian dalam Tuhan itu adalah bagian panggilan sorgawi. Berkaitan dengan keselamatan gak Bapak Ibu? Berkaitan. Nah tinggal Anda mau tafsirkan. Bagian dalam Tuhan itu apa? Kalau bagian dalam Tuhan itu berbicara bagian berkat. Kalau engkau tidak dibasuh kaki berarti engkau tidak mendapat berkat dari Tuhan. Kalau bagian basuh kaki itu adalah kuasa. Kalau engkau tidak dibasuh kaki berarti engkau tidak mendapatkan kuasa Tuhan. Kalau bagian dalam Tuhan itu perlindungan, maka engkau tidak dibasuh kaki, engkau tidak mendapat bagian dalam perlindungan Tuhan. Nah kalau basuh kaki itu bagian utamanya keselamatan. Engkau tidak dibasuh kaki, maka engkau tidak mendapat bagian dalam keselamatan. Betapa pentingnya basuh kaki itu Bapak Ibu. Tapi sayang diabaikan. Bagian terpenting dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan. Kenapa saya katakan demikian? Tujuan Yesus lahir, mati di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia, disalibkan. Bukan supaya engkau hidupnya dari kaya raya. Walaupun ada orang pendeta yang menjual tentang berkat-berkat Tuhan. Percaya Yesus diberkati berlimpah-limpah. Itu urusan dia. Percaya Tuhan Yesus.
bukan supaya engkau jadi kaya raya. Percaya Tuhan Yesus bukan supaya penyakitmu disembuhkan. Percaya Tuhan Yesus bukan supaya rumah tanggamu dipulihkan. Percaya Yesus bukan supaya prestasimu menanjak dan sebagainya. Bukan. Percaya kepada Yesus satu-satunya tujuan adalah untuk memperoleh keselamatan. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, usahamu lancar, berkatmu mengalir, itu bonus. Engkau percaya Tuhan Yesus, penyakitmu disembuhkan, itu bonus. Engkau percaya Tuhan, keluarga jadi harmonis bahagia, itu bonus. Banyak bonus-bonus yang Tuhan berikan. Tapi yang namanya bonus itu seperti undian mobil BMW. 1.000 orang yang menabung, hanya 1 yang dapat undian. Itu namanya bonus di balik tabungan dia. Yang 999 tidak dapat bonus, itu hanya 1. Karena itu betapa pentingnya basuh kaki untuk mendapat bagian di dalam Tuhan. Karena itu melalui pengajaran pada hari ini, semoga Anda memahami tentang kebenaran Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau bukakan pemikiran kami tentang tujuan manfaat khasiat dari basuh kaki, yaitu untuk mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Tapi sayang sekali, bagian yang begitu penting yang Tuhan tawarkan tidak dijalankan oleh mayoritas umat Kristen. Karena hamba-hamba Tuhan tidak menceritakan, tidak menjelaskan, tidak menjalankan pembasuhan kaki, sehingga banyak umat Kristen yang tidak dibasuh kakinya. Kalau ayat itu berhubungan dengan keselamatan, bagian dari engkau adalah bagian dari kerajaan sorgawi, panggilan sorgawi. Betapa kasiannya umat Kristen banyak yang tidak mendapat bagian panggilan sorgawi. Walaupun mereka Kristen. Tapi seperti yang dikatakan di Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga yang akan masuk ke sana. Saya percaya Tuhan bahwa basuh kaki adalah kehendak Bapa. Perintah Tuhan. Karena itulah kami jalankan kehendak Allah melakukan pembasuhan kaki. Karena memang diperintahkan. Terima kasih Tuhan. Semoga kebenaran ini dapat dipahami dan dijalankan oleh mayoritas umat Kristen, hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan satu pujian, Seperti Yang Kau Ingini. Lagu di mana menginspirasi kita, kalau memang Tuhan menghendaki kita untuk melakukan basuh kaki, kita lakukanlah sama seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus berkati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau